Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan mengcompare analisis keuangan dari PT Greenhouse Mulia di tahun 2019 dan tahun 2020. Sebelum kita lanjut ke dalam analisis, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iren Amelia, asal saya dari Bekasi, dengan NIM 14012043119. Saya dari kelas MB 4411, Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, angkatan 2020. Lalu saya akan menjelaskan dulu tentang PT Greenhouse Mulia. Apa sih PT Greenhouse Mulia Tbk ini? Jadi Greenhouse Mulia merupakan perusahaan yang menjalankan usaha real estate yang menjalankan usaha yang dimiliki sendiri ataupun disewa. Nah, adapun mencakup usaha pembelian, penjualan, persewaan, dan pengoperasian real estate, contohnya seperti bangunan apartemen, tempat tinggal, dan properti lainnya. Dan juga selain itu, Greenhouse Mulia sendiri ini tuh bergerak di bidang penyediaan akomodasi hotel bintang 3. Lalu kita lanjut ke dalam laporan laba rugi analisis keuangan yang dimiliki oleh PT Greenhouse Mulia Tbk di tahun 2019 dan tahun 2020. Bisa dilihat di sini terdapatnya aset, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Kita langsung saja lihat ke jumlah aset lancar. Di sini di tahun 2020 memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Dan di jumlah aset tidak lancar juga sama, di tahun 2020 ini memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Lalu di jumlah aset, di tahun 2020 memiliki angka yang lebih besar juga, yaitu sebesar 234 miliar 755 juta 380.515 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 jumlah asetnya tuh sebesar 145 miliar 936 juta 442.967. Lalu kita lanjut ke dalam analisis keuangan. Selanjutnya di sini terdapat liabilitas, yaitu liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Bisa dilihat di sini angka-angka dari utang usaha, beban akrual, uang muka pelanggan, dan lain-lainnya. Lalu kita lanjut ke dalam jumlah liabilitas jangka pendek. Di sini di tahun 2020 juga memiliki angka yang lebih besar ya dibanding tahun 2019. Dan di jumlah liabilitas jangka panjang di sini sedikit berbeda bahwa di tahun 2019 ini memiliki angka yang lebih besar dibandingkan tahun 2020. Lalu di jumlah total liabilitas di tahun 2020 memiliki angka yang lebih besar, yaitu sebesar 120 miliar 358 juta 430.070 rupiah. Sedangkan di tahun 2019 sebesar 89 miliar 153 juta 376.174 rupiah. Lalu kita lanjut ke analisis keuangan. Selanjutnya di sini terdapat ekuitas. Kita lanjut ke jumlah ekuitas yang pertama. Di sini di tahun 2020 juga memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2019. Dan di sini ada jumlah dari liabilitas dan ekuitas. Di sini di tahun 2020 memiliki angka yang lebih besar juga, yaitu sebesar 234 miliar 755 juta 380.515 rupiah. Dan di tahun 2019 memiliki angka 145 miliar 936 juta 442.967 rupiah. Lalu di sini ada analisis keuangan yang terakhir seperti ada penjualan, beban pokok penjualan, laba bruto, beban usaha, jumlah laba, beban pajak, dan segala macam. Jadi di sini dapat dilihat sendiri ya angka-angka dari analisis keuangan. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam pemaparan analisis yang sudah saya hitung. Yang pertama di sini ada liquidity ratio. Di sini saya telah menghitung current ratio 2019 dan tahun 2020. Nah, current ratio di tahun 2019 ini saya mendapatkan sebesar 1,81 dari current asset dibagi dengan current liabilities. Nah, jadi setiap Rp1.000 hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1.810.
Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 1,31. Jadi setiap Rp1.000 hutang lancar dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1.310. Nah, jadi bisa dilihat di sini antara tahun 2019 dan tahun 2020, tahun 2019 ini lebih baik dibandingkan tahun 2020 karena semakin besar angka, maka semakin bagus atau semakin baik perusahaan. Lalu kita lanjut ke average collection period di tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini saya telah menghitung di tahun 2019 saya mendapatkan angka sebesar 53,9, jadi saya bulatin aja jadi 54. Di sini total piutang Grand House Mulia pada tahun 2019 itu diterima pembayarannya dalam 54 hari. Nah, di average collection period yang 2020, ini saya dapat dari total piutang dibagi dengan total penjualan kredit per 365 hari. Di sini saya mendapatkan angka sebesar 29,9 dan saya bulatin aja jadi 30. Jadi total piutang Grand House Mulia pada tahun 2020 itu diterima pembayarannya dalam 30 hari. Nah, bisa dilihat dari tahun 2019 dan tahun 2020 ini, yang lebih baik adalah tahun 2020 karena angka yang lebih kecil di average collection period ini, maka semakin baik untuk perusahaan. Lalu kita lanjut ke account receivable turnover. Di tahun 2019 ini saya mendapatkan 13,8, yaitu 14 dari total penjualan kredit dibagi dengan total piutang. Jadi dalam setahun terdapat perputaran piutang sebanyak 14 kali. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan 12,2 atau 12. Jadi dalam setahun terdapat perputaran piutang sebanyak 12 kali. Nah, dari tahun 2019 dan tahun 2020 menurut saya yang lebih baik adalah tahun 2019 karena di sini di tahun 2019 terdapat angka yang lebih besar. Jadi kalau misalnya angka yang lebih besar maka akan semakin baik juga perusahaan. Lalu yang kedua kita masuk ke capital structure ratio. Di sini kita mencari debt ratio, ini dapatnya dari total debit dibagi dengan total aset. Nah, di sini di tahun 2019 saya mendapatkan 0,61 dan langsung saya jadiin persen, jadi 61%. Jadi Grand House Mulia didanai oleh hutang sebesar 61% dan didanai oleh modal sebesar 39%. Dan di tahun 2020 saya mendapatkan 0,51 atau sama dengan 51%. Jadi Grand House Mulia didanai oleh hutang sebesar 51% dan didanai oleh modal sebesar 49%. Nah, dari kedua ini dapat disimpulkan bahwa debt ratio yang paling bagus itu adalah di tahun 2020 karena lebih baik tuh kayak lebih kecil angka yang kita peroleh, maka lebih baik gitu karena hutang sebesar 51 ini lebih baik dibandingkan dengan hutang sebesar 61%. Lalu kita lanjut ke rasio efisiensi manajemen aset. Nah, di sini ada total aset turnover atau biasa disebut TATO. Di tahun 2019 ini dapatnya dari sales dibagi dengan total aset. Saya mendapatkan angka sebesar 0,21. Jadi setiap Rp1.000 total aset hanya mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 210. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 0,12. Jadi setiap Rp1.000 total aset hanya mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 120. Jadi di antara kedua tahun ini menurut saya yang lebih baik adalah di tahun 2019 karena angka yang saya dapat lebih besar. Jadi kalau misalnya mendapatkan penjualan sebesar 210 ini lebih baik dibandingkan dengan penjualan sebesar 120. Lalu di sini ada fixed asset turnover di tahun 2019 saya mendapatkan 70,03, itu dapatnya dari sales dibagi dengan net fixed asset. Jadi setiap Rp1.000 aset setiap 1.000 aset tetap mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 700.300.
Lalu di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 72,5. Jadi setiap Rp1.000 aset tetap mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 72.500. Jadi menurut saya di sini yang lebih baik adalah tahun 2019 karena ia mampu menghasilkan nilai penjualan sebesar 700.300 dibandingkan dengan tahun 2020 hanya menghasilkan nilai penjualan sebesar 72.500. Lalu di sini kita lanjut ke dalam operating profit margin di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, OPM ini didapatkan dari operating income atau EBIT dibagi dengan sales. Nah, di sini saya mendapatkan angka sebesar 0,2. Jadi setiap 1.000 sales ini tuh mampu menghasilkan laba operasional sebesar Rp200. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 0,1. Jadi setiap 1.000 sales mampu menghasilkan laba operasional sebesar Rp100. Jadi di sini menurut saya tahun 2019 ini tuh lebih baik karena angka yang dihasilkan tuh kayak lebih besar. Jadi dia menghasilkan laba operasional sebesar Rp200. Sedangkan di tahun 2020 dia hanya menghasilkan laba operasional sebesar Rp100 gitu. Lalu lanjut kita ada net profit margin atau yang biasa disebut NPM di tahun 2019 dan tahun 2020. Di sini NPM ini dihasilkan dari net income dibagi dengan sales. Nah, di sini saya sudah mendapatkan angkanya yaitu 0,12. Jadi, setiap 1.000 sales mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp120. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 0,04. Jadi setiap 1.000 sales mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp40. Jadi di sini yang menurut saya lebih baik adalah tahun 2019 karena ia mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp120 dibandingkan dengan tahun 2020 ia hanya mendapatkan hasil laba bersih sebesar Rp40. Lalu kita lanjut ke ROE atau Return on Equity. Di sini terdapat tahun 2019 dan tahun 2020. ROE ini sendiri dihasilkan dari net income dibagi dengan total common equity. Di sini saya sudah mendapatkan hasil yaitu 0,07. Jadi setiap 1.000 modal mampu menghasilkan laba bersih sebesar 70. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan hasil yaitu 0,01. Jadi setiap 1.000 modal mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10. Jadi bisa dilihat bahwa di tahun 2019 ini tuh lebih baik ya karena ia dapat menghasilkan laba bersih sebesar 70 dibandingkan tahun 2020 ia hanya mampu menghasilkan laba bersih sebesar 10. Jadi semakin tinggi angkanya tuh kayak semakin baik untuk perusahaan. Lalu kita lanjut ke gross profit margin atau yang biasa disebut GPM di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di sini GPM ini didapatkan dari gross profit dibagi revenue. Saya sudah mendapatkan hasil yaitu 0,32. Jadi setiap Rp1.000 penjualan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 320. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan hasil 0,37. Jadi setiap Rp1.000 penjualan mampu menghasilkan laba kotor sebesar 370. Jadi di sini yang lebih baik menurut saya adalah tahun 2019 karena ia memiliki angka yang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2020. Di tahun 2019 itu ia mampu menghasilkan laba kotor sebesar 320, sedangkan di tahun 2020 ia menghasilkan laba kotornya itu sebesar 370. Lalu yang terakhir ada return on asset. Nah, di sini ROA ini tuh didapatkan dari net income dibagi dengan total aset. Nah, di tahun 2019 saya sudah mendapatkan hasil yaitu 0,02. Jadi setiap Rp1.000 aset mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp20. Sedangkan di tahun 2020 saya mendapatkan angka sebesar 0,005. Jadi setiap Rp1.000 aset mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp5. Nah, jadi di antara 2 tahun ini, di tahun 2019 ini yang lebih baik, karena ia mampu menghasilkan laba bersih sebesar Rp20, sedangkan di tahun 2020, ia cuma mendapatkan hasil laba bersihnya tuh Rp5.
Oke, jadi kita sudah masuk ke dalam kesimpulan. Jadi yang dapat saya simpulkan dari analisis keuangan dan penghitungan rasio yang tadi, jadi dapat kita lihat dari kesimpulan tadi bahwa di tahun 2019 ini tuh lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020. Karena dari hasil perhitungan yang sudah saya paparkan dan jelaskan tadi, di tahun 2019 ini memiliki angka yang lebih besar dibandingkan dengan tahun 2020. Karena semakin besar angkanya, semakin baik pula untuk perusahaan dalam menganalisis keuangan. Nah, mungkin tadi ada beberapa yang tidak dapat saya paparkan atau tidak dapat saya cari. Yang pertama di sini ada acid test ratio karena di PT Greenhouse Mulia Tbk ini kita tidak memiliki inventories atau persediaan karena PT ini tuh adalah PT Real Estate atau Properties. Lalu di sini yang kedua ada TIE atau Time Interest Earned. Di sini juga saya tidak dapat mendapatkan data tentang interest expense karena kita juga emang perusahaan real estate dan properties. Dan yang terakhir, saya juga tidak dapat memaparkan inventory turnover karena yang tadi juga inventory kita nggak punya inventory karena kita perusahaan real estate dan properties. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dan saya paparkan. Jika ada kesalahan atau kurangnya kata-kata atau kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.